Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dengan saya Haji Ridho Pangestu, di mana kita akan tutorial praktikum komputasi, di mana ini praktikum kedua, yaitu tentang operasi matematika sederhana. Ini tentunya yang sangat gampang. Kita akan memulainya. Segala operasi matematika yang sederhana itu bisa dilakukan di Common Window seperti yang tampil di sini ya. Ini adalah tampilan Common Window. Kita bisa membuat kalkulator di sini ya, mengoperasi kali, bagi, tambah, kurang, pangkat, logaritma ya. Misal pertama kita bikin ya, operasi perkalian. Kalau perkalian berarti menggunakan bintang. Contohnya misal 19 dikali 2 apa ini, 38, di enter, nanti sudah keluar hasilnya. Terus kita lakukan operasi pembagian. Misal mau bagi-bagi itu 10 bagi 2 5, keluar hasil. Kemudian operasi penambahan ya, penjumlahan. Kita jumlahin 27 tambah 0 ya 27 ya. Nah, kemudian apa lagi, pengurangan, operasi pengurangan. Kurangin aja, misal 89 kurang 90 minus 1. Nah, kalau tampilan dari Common Window dirasa udah banyak gini dan penuh, kita bisa menghapusnya menggunakan perintah CLC, enter. Jadi apa itu fungsi CLC? CLC itu untuk menghapus history di Common Window ya. Di Common Window MATLAB. Oke. Berikutnya operasi perpangkatan. Perpangkatan ini yang kita gunakan adalah tanda seperti ini, tanda pangkat di atas. Misal 3 pangkat 3 27. Nah, kemudian kita bikin operasi pembagian berbalik. Misal gini, misal kita bikin 3 garis miring tapi kebalik 9. Kalau normalnya kan 3 dibagi 9 ya. Kalau dibalik gini berarti nanti jatuhnya adalah 9 dibagi 3, hasilnya 3. Oke, jadi itu adalah pembagian secara terbalik. Kemudian biasanya kita temuin yang paling umum ya, kayak logaritma gitu kan, perkalian, penjumlahan. Kita juga bisa memasukkan variabel. Oke, kita latihan dulu ini CLC. Misal kita ingin menentukan volume kubus itu, diketahui panjang 10 dikasih titik 2. Apa fungsinya? Di setiap akhir baris dikasih titik 2, ketika di enter nanti enggak muncul nilainya. Kita bedain. Ketika tanpa titik 2 keluar nanti. Ketika di enter P sama dengan 10. Tapi ketika kita bikin P sama dengan 10 titik 2 nanti tidak keluar ya. Kita bikin P10. Untuk memberi keterangan cukup dikasih tanda persen, baru kita kasih keterangan. Misal ini panjang balok. Kalau nggak dikasih persen itu nanti error. Persen adalah ingin memberi semacam notasi. Oke, misal lebar baloknya
adalah 5. Oke, dikasih keterangan lebar balok. Kemudian tingginya 3 cm misal. Ini tinggi. Kemudian untuk menentukan volume, misalnya kita bikin volume apa ya, panjang, kita ketik P kali lebar kali tinggi. Nah, kalau ingin langsung melihat hasilnya tanpa titik koma, enter, langsung sudah keluar hasilnya. Misal kita ingin menghitung luas permukaan seluruh balok. Oke. L sama dengan balok itu mempunyai totalnya 6 sisi, dengan sisi yang berhadapan itu sejajar dan luasnya sama. Jadi nanti 2 dikali sisi yang pertama adalah panjang, namanya luas berarti nanti panjang dikali lebar kan. Nah, ini yang panjang dengan lebar ada, ditambah panjang dikali tinggi, baru ditambah lebar kali tinggi. Bentar, keluar total luas permukaan balok itu 190 meter atau sentimeter persegi. Oke, ternyata kita sudah bisa. Kemudian misal lingkaran, kita hapus dulu. Misal lingkaran diketahui diameternya misal 5, terus keterangan 5 cm. Berapa luasnya? A. Maka luas lingkaran apa? A sama dengan luas lingkaran 2 dikali pi. Di sini pi cukup menuliskan dengan PI. Dia sudah mendefinisikan bahwa nilai pi itu yang 22/7 alias 3,14 sekian lah. 2 pi kali R ya. R berarti 0,5 dikali D nya. Enter, tidak keluar. Kita luas lingkarannya adalah sekian. Terus kita juga bisa membuat sudut, misal sin, cos, tan, operasi trigonometri gitu ya, yang berbau sudut. Misal ini operasi sin, cos, tan. Di MATLAB itu hanya membaca sistem operasi trigonometri gini dalam konsep radian. Jadi misal ketika kalian pengen membuat sin 30 gitu ya, sin dari 30, kalau di kalkulator ya cukup mengetikkan sin kurang 30 gini, enter, udah selesai. Tapi untuk di MATLAB kita harus mengkonversikan nilai derajat ya kan, konversi derajat menjadi radian. Ini berapa ini? Diketahui bahwa 1 pi radian itu 180 derajat. Berarti nanti semuanya harus dikali pi dibagi 180, berarti sin 30 nanti sin kurung 30 harus dikali pi dibagi 180. Ini udah dalam bentuk radian. Enter, keluar hasilnya setengah. Nah, ini sama aja dengan cos 60 ya, cos 60 kali pi per 180.
tengah sama gitu kan, sama. Kemudian kita bikin operasi logaritmik. Nah, logaritmiknya ada dua, ada logaritmik natural alias ini len ya. Kedua adalah logaritmik biasa. Logaritmik biasa ini umumnya basisnya 10 ya. 10. Contohnya log dari 3 gitu kan. Log dari 3 ini artinya ada 10 log 3 alias bacanya log 3 dengan basis 10 gitu. Oke, kita contoh pertama, misal kita bikin log 100, berarti kita tulisin basisnya. Log biasa kan basisnya 10, kita ketik 10 log 10 jadi 100, hasilnya 2. Log 10 di log basis 10 dari 1000 hasilnya 3. Oke, kita bikin lagi, misal kita bikin log berbasis 2 gitu kan. Misal log 2 log 2 dari 8. Ini artinya 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? Harusnya kan 3 jawabannya. Enter, benar 3. Coba lagi, log 2 dari berapa? 64. Ternyata 6. Berarti 2 pangkat 6 hasilnya 64. Coba kita basis 3, log 3 dari 27. Kita nggak bisa. Ini apa artinya? Undefined function or variable log 3. Ini artinya bahwa MATLAB tidak bisa membaca log 3. Berarti MATLAB hanya mampu membaca log dengan basis angka sampai 2. Ya, ini memang udah bawaannya seperti itu. Dia kalau diketik lanjutin ngedeteknya dari log 27, artinya len 27 ya. Terus misal kita bikin len itu di MATLAB diketiknya log. Jadi kalau kalian bikin misal log 5, ini artinya adalah len 5. Len log ini sudah. Kemudian kita coba operasi matriks ya. Operasi matriks pertama kita membuat dulu yang latihan ya, supaya paham matriks itu gimana. Misal kita membuat matriks A, misal kita ingin membuat matriks A itu nanti hasilnya gini, misal 4, 6, 7, 5, 3. Nah, ini artinya apa? Bahwa matriks A terdiri dari 5 komponen ya, dimana cuma ada 1 baris dan 5 kolom. Ini barisnya ada berapa? Ini ya, cuma 1 baris. Kolomnya ada berapa? Ada 5. Dan ini ada 5 angka di sini. Berarti ini matriks berapa? Matriks A adalah matriks 1 dikali 5. Gimana untuk menampilkannya? Kita buka A sama dengan kurung siku, kita ketik 4 spasi 5 spasi 6 5 dan 3, tutup kurung siku, enter. Nah, jadilah matriks A. Bentuknya gini.
terus kita pengen tahu jumlah elemennya ada berapa di A ya. Nanti kita tinggal ketikkan size ini adalah untuk menghitung berapa jumlah elemen yang ada dalam suatu variabel A misal, enter 1. Ini jawabannya 1, 5. Berarti matriks A itu adalah 1 baris dan 5 kolom. Nah, dia sudah ngasih tahu. Oke, kita lanjut. Kita copy dulu ya. Kita bikin ulang. Nah, kita hapus semua data, clear all. Nah, enter. Nah, clear all ini adalah untuk menghapus memori ya, alias tuh nanti dia sudah amnesia MATLAB-nya. Kalau CLC hanya menghapus historinya saja. CLC. Kalau kita ketikkan A, diketahui kalau karena sudah di clear all. Kita masukin tadi, ini nilai A-nya 45653. Ini adalah 1 baris 5 kolom. Kemudian gimana caranya kalau kita ingin membuat matriks A ini dari 1 baris 5 kolom dibalik menjadi 5 baris 1 kolom. Caranya bisa yang secara manual. Misal A sama dengan 4.25.6 kita kirim lagi, tetapi dikasih titik 2, enter. Nah, jadi deh kalau kita detect size A ini sudah menjadi 5,1, artinya 5 baris dan 1 kolom. Kemudian misal kita ingin membuat matriks B lagi ya, B, misal matriks B nya sama, misal kita bikin aja 3, 4, 5. Ini ketika ditampilkan tuh bentuknya 1 baris 3 kolom. Kalau ingin kita balik menjadi 3 kolom 1 baris, cara yang lebih gampang daripada yang tadi adalah kita ketikkan 3, 4, 5 tutup kurung, kasih 1 tanda petik, enter. Udah otomatis. Tanda petik yang ada di sini ini artinya adalah transpose, ditransformasikan yang biasanya. Jadi yang baris masuk ke kolom atau kolom masuk ke baris. Jadi dia ditranspose. Oke. Kemudian mari kita latihan. Misal ada matriks A sama dengan 3, 4, 5, 6, 7. Ini ada 5 elemen. Kita ingin membuat operasi penjumlahan. Syaratnya operasi penjumlahan adalah dimensi matriksnya harus sama. Misal B-nya sama. B-nya itu misal 6, 5, 4, 3, 2. Misal kita lakukan penjumlahan A plus B, enter. Ketemu semuanya. Karena dimensinya sama. Jadi bisa. Ketika dimensinya yang tidak sama, misal kita bikin C-nya cuma 3, 4, 5. Nah, di C sendiri kan cuma ada 3 elemen nih. Ketika kita ingin jumlahkan A tambah B tambah C, dia menyatakan matriks dimension must agree. Jadi dimensi matriksnya harus sama baru bisa dilakukan operasi penjumlahan. Begitu juga pengurangan. Nah, untuk perkalian, misal kita pengen matriks A dikali matriks B. Matriks A dia 1 baris 5 kolom, matriks B juga sama. Apakah
bisa dikalikan. Nah, jawabannya tidak bisa, karena perkalian dalam matriks itu nanti jatuhnya adalah baris dikali kolom. Jadi nanti 3 dikali 6, 4 dikali berapa, kan nggak ada nih. Kalau matriks A itu adalah matriks 1 baris 5 kolom, maka matriks B itu harus dibuat 5 kolom 1 baris. Dia matriksnya harus berkebalikan, baru bisa dikalikan. Oke, misal kita bikin ini, kita hapus dulu, kita tampilkan A nya adalah ini 3, 4, 5, 6, 7, B nya tadi ini, B nya masih dalam bentuk baris. Kita rubah ke dalam B aksen, ketiknya gini aja, B sama dengan B aksen, enter. Nah, nilai B udah menjadi matriks 5 kali 1, matriks A 1 kali 5, matriks B 5 kali 1, sehingga ini bisa dikalikan. Misal C sama dengan matriks A dikali B, enter. Ini sudah bisa keluar, hasilnya cuma 1, ya kan? Hasilnya 1. Kemudian gimana caranya ketika kita ingin mengalihkan ataupun membagi matriks yang ukurannya sama gitu. Misal tadi A ini B nya kita balikin ke bentuk semula ya, A B sama dengan B. Nah, ini matriks A dan matriks B ini adalah dimensinya sama. Kita cek size A adalah 1 kali 5, sedangkan dimensi matriks B adalah 1 kali 5, 1 baris 5 kolom. Ketika kita ingin mengalihkan atau membagi, misal mengalihkan matriks A kali matriks B gini, maka dia akan error. Di sini terjadi keterangan error menggunakan tanda bintang atau perkalian. Diketahui bahwa dimensi matriksnya itu salah. Ceklah jumlah kolomnya, barisnya itu kan. Atau gunakan tanda ini, titik terus bintang. Ini artinya ketika kita ingin mengalihkan, misal di sini 3, matriks A 3 dikali 6, di sini 4 dikali 5, 5 dikali 4. Ini artinya kan yang sejajar dikalikan. Ini berarti adalah sistem perkalian vektor, matriks vektor. Untuk mengubah ke dalam vektor, matriksnya cukup A dikasih titik. Vektor itu simbolnya bisa titik, di sini titik baru bintang B. Keluar hasilnya ini 6. Tadi ini A-nya 3 kali 6 18, 4 kali 5 20. Ini udah keluar di sini 18, 20 sekian. Oke, berarti ini sudah aman kan? Kemudian ada inverse ya. Inverse. Oke, kita hapus dulu. Misal inverse ya, misal diketahui fungsi matriks begini, matriks A dikali matriks X sama dengan matriks C matriks B. Biasanya kita menjumlahi model begini gitu. Kita misalkan matriks A itu adalah nanti apa namanya, variabel suhu gitu. X nya adalah suhu, A nya ini misal kita ingin mengukur suhu dalam batang logam gitu. Batang logam dimana A itu adalah fungsi panjang, misal A itu adalah nanti panjang logam. Misal kita bikin nanti panjang logamnya
kita bikin A sama dengan misal dari panjangnya 3, 6, dan 9. Oke. Nah, biasanya ini matriks kita coba dulu gini ya. Ini kita harus dimensinya harusnya dibuat sama ya. Maka yang matriks A misal ada persamaan gini ya, kita bikin ya. Persamaan suhu fungsi panjang logam misal persamaan 1 itu 5 T1 ditambah 2T2 plus T3 sama dengan ini, contohnya sembarangan aja ya. So, ini berapa? Nah, 340. Ini adalah persamaan 1. Persamaan 2 nya nanti misal 2 T1 tambah 3 T2 misal min T3 sama dengan 260 sama 2. Misal persamaan 3 persamaan 3 misal ini T1 tambah T2 min 3 T3 ini sama dengan 60 samaan 3. Persamaan ini kita bisa ubah ke dalam bentuk matriks. Nanti angka kita gabungkan dengan angka, huruf dengan huruf, otomatis pertama di sini ini matriks yang angkanya 5. Kita bikin dulu ya, matriks A misal suhu T gitu ya, sama dengan matriks B, dimana A di sini adalah yang angka 5, 2, di sini ada variabelnya 1, kemudian di sini 2, 3, min 1. Ini adalah sebagai matriks A. Sedangkan T, matriks T sendiri isinya T1, T2, T3. T1, T2, T3. Sedangkan matriks B adalah hasilnya 340, 260, dan 60. Kemudian kita buat matriks A-nya. Kita buat matriks A. Jadi matriks A sama dengan, kita bikin pertama 5, 2, 1 titik koma, karena dia sudah masuk ke baris kedua. Supaya masuk ke baris berikutnya, pisahin dengan titik koma. Kemudian 2, 3, min 1. Yang terakhir adalah 1, 1, min 1. Untuk kurung titik koma. Kita bikin matriks B. B sama dengan 340 spasi 260 sama 60 kurung titik koma. Kemudian untuk menghitung nilai T, maka rumus T sama dengan apa nih rumusnya? Inverse A dikali B. Berarti nanti T
T sama dengan in. Ini INF, ini artinya inverse dari matriks A, baru dikali B. Di sini ada error, berarti kita ada salah di B. Berarti B nya ini harus ke bawah, ini kan masih menjadi baris ya. Kita cek size B itu 1 baris 3 kolom, sedangkan matriks A ini barisnya ada 3, maka matriks B harus dirubah ke dalam 3 baris. Kita bikin aja B sama dengan B aksen, enter. Nah, nih baru kita bikin lagi T sama dengan inverse A dikali B, enter. Sudah ketemu bahwa suhunya T1 22, T2 88, dan T3 51. Atau cara lain yang gampang adalah T sama dengan A bagi terbalik B, enter. Hasilnya sama. Pembagian terbalik juga bisa membuat operasi inverse pada matriks. Oke. Mungkin ini saja untuk tutorial praktikum 2, praktikum komputasi kali ini. Oh ya, untuk membuat silakan nanti kerjakan latihan halaman 10. Untuk soal nomor kita cek ya, apakah ada yang belum disampaikan materinya terkait itu. Nih, nomor 1 ini logaritma tadi sudah. Nomor 2 yang matriks, nomor 3 matriks ini sudah dijelaskan. Nomor 4 ini logika fotokopi. Oke, ini diketahui input ya, input. Nomor 5 juga ada input. Nomor 6 input. Oke, berarti kita mempelajari apa itu fungsi input ya. Oke. Untuk membuat fungsi input kita harus membuatnya pada, lebih bagusnya di M file ya. Oke, kita akan membuat M file untuk tutorial membuat input. Ini kita hapus dulu, clear all, CLC. Nah, dimana caranya untuk membuat new file, new M file? Cukup dengan Ctrl N gitu. Mungkin nanti bisa langsung jadi, ataupun dengan cara di sini di menu home ada new script, sekalian silahkan kalian klik aja new script. Nah, nanti keluar tampilan yang keluar pertama kali kalian membuat new script ini dinamakan sebagai editor atau M file, dimana isinya adalah bagaimana cara kalian membuat program, mengetikkan program, semuanya di sini. Silakan diketikkan saja. Ini bisa di save. Kalau sedangkan yang di command window tadi, yang di sini, kalian mau ngetikin 5x5, kalian bikin operasi matriks dan lain sebagainya, ini nggak akan ke save. Nggak bisa di save filenya. Untuk bisa meng-save historinya itu silahkan kalian membuat di editor sini. Oke, kita akan tutorial membuat input ya. Pertama bikin tutorial membuat fungsi input. Komputasi 1 praktikum 2 2020 ya.
sama dengan saya ya, ARP ya kan. Nah, oke, misal kita akan membuat fungsi input. Contoh yang sederhana aja mungkin ya buah-buahan gitu ya. Pertama kita clear all. Nah, ini untuk menghapus semua data sebelumnya CLC, untuk menghapus historinya. Oke. Terus ini kita bikin input misal ini ya, harga buah-buahan di pasar. Misal kita bikin harga semangka, misal harga H_semangka misal 8.000 gitu ya, titik koma. Ini untuk 1 kilo ya, keterangan supaya ingat gitu. Misal apalagi apel 24.000 nah, untuk 1 kilo. Misal apalagi jeruk, jangan jeruk ya, alpukat aja, misal alpukat 22.000. Oke, kalian bebas mau pakai buah apa aja, silakan masukkan, tentuin harganya sendiri, mau masukin harganya sendiri. Oke. Nah, kalau sudah, misal kita ingin membeli semangka sekian kilo, kan nggak tahu, kita bisa bervariasi gitu kan. Maka untuk memudahkan itu kita membuat input. Kita kasih keterangan di sini membuat input. Buat input. Misal kita bikin yang pertama misal jumlah semangka n semangka sama dengan input buka kurung. Nah, ini udah ada petunjuk MATLAB, input buka kurung prom di sini katanya. Ini apa maksudnya? Maksudnya adalah input buka kurung, kita ingin menampilkan kata-kata apa di sini gitu. Ketika kita mengeran n atau jumlah semangka ini, kata-kata apa yang ingin kita sampaikan? Misal kita ingin menyampaikan mau beli berapa kilo semangka, misal sama dengan petik, awalnya petik, diakhiri dengan petik 1, tutup kurung, titik koma. Kemudian apel, jumlah berarti n apel. Ini nggak harus dengan n ya, terserah kalian mau, misal nih namanya nggak mau n apel, mau apel kece, ya bebas, terserah, boleh. Misal apel kece sama dengan input kurung apelku berapa kilo, petik atau kurung. Yang terakhir adalah pukat dengan input pengen pukat berapa kilo ya, misalnya namanya petik atau kurung. Oke, ini terlihat asik ya. Terus kita harus bikin rumus dong. Udah ada input, kita harus bikin rumus berapa jumlahnya mau dibayar ke toko buah gitu kan. Misalnya rumus pembayaran, rumus di sini misal bayar dengan berarti berapa jumlah dibayar, otomatis jumlah yang harus dibayar adalah
Misal semangka mau beli 2 kilo, berarti ya 2 kilo dikali harganya 8.000, berarti jumlahnya dikali harga, berarti yang bayar sama dengan H underscore semangka ini adalah harga buahnya, ya kan? Ini udah ada. Kalau diklik itu biru berarti artinya sudah terhubung dan gak ada typo. Tapi kalau misalnya typo, misal semangkes ini KS, ini nggak akan biru, itu pasti error nanti. Nah, semangka dikali dengan jumlah semangka N semangka, baru ditambah kita mau beli apel dikali apel GC, ditambah yang harga alpukat dikali dengan jumlah alpukatnya itu sendiri. Udah. Untuk menampilkan hasil tinggal cukup di display kurung bayar, tutup kurung, udah. Kalau kamu ganteng sekali, suaranya garang gitu. Di save. Ya, maksudnya kalau ganteng, bebas nge-save-nya di mana aja nih, misal wajahnya garang. salah Sweet gitu. Saya buka di sini praktikum 2 namanya membuat fungsi Gitu. Dan apa ya, kalau kamu tadi kayak penampilan barusan gitu ya. Nah, tinggal kalian klik run di sini. Nih run untuk menampilkan hasilnya. Atau bisa menekan tombol F5 di keyboard. Diklik run, nanti kalau keluar gini, kalian klik aja change folder. Nanti hasilnya gini. Hasilnya nanti akan keluar di command window. Nah, tadi kan kita ngetikin itu input sama dengan mau beli berapa semangka gitu kan. Tadi kan gini. Nih. Nah, ini yang ingin kita tampilkan ketika di run muncul di command window ini. Mau beli berapa kilogram semangka. Ini muncul di command window. Mau beli berapa semangka. Misal mau beli 2,5 kilo, 2,5. Oke, enter. Apelku berapa kilo? Misal kalian masukin bebas, misal 1 kilo, pukatnya misal 3 kilo, enter. Jumlah yang dibayarkan adalah ini, Rp110.000. Oke, jadi begitu cara membuat input untuk mengerjakan soal latihan halaman 10. Nomor 4 menggunakan input, nomor 5 menggunakan input. Nah, yang sudut tadi udah dikasih tahu harus diubah ke dalam radian, ya kan? Untuk latihan nomor 6. Oke, kita buka soalnya nih. 6 sendiri menghitung jarak tempuh dengan input waktu. Ya, kalian masukin fungsi jarak ya. Kecepatan sama dengan jarak kali waktu. Nanti ya bisa menghitung jaraknya berapa. Oke, untuk tutorial praktikum 2 cukup sekian. Jangan lupa untuk selalu diulang, untuk belajar terus semangat dan terus jaga kesehatan, semangat puasanya juga. Oke, demikian tutorial praktikum komputasi 2. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.